Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gaspolting, channel yang humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Teman-teman sekalian, ya, Gaspolting sekarang ini bekerja sama dengan Gaspol Institute akan membahas tema yang lagi menarik, lagi rame juga isu di publik, di sosial media tentang politik dinasti. Nah, kita kedatangan tamu Bang Samsani Sudrajat, Ketua Umum DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung. Ya, assalamualaikum Bang Samsani. Assalamualaikum. Jadi karena lagi ramai pilkada, walaupun belum penetapan, tetapi sudah kelihatan siapa yang daftar. Dan tadi pagi di WA saya, di sosmed kita juga ramai tentang tuduhan ya Partai Gelora dinasti politik ya. Nah, ini nanti kita bicara juga nih Kota Bandar Lampung nih yang didukung oleh Partai Gelora nih, yang maju adalah istri mantan wali kota ya, Bang Samsani ya? Iya, wali kota masih menjabat. Ya, masih menjabat. Yang maju istrinya ya? Ya, istrinya. Ya. Nah, jadi nanti kita akan bicara Kota Bandar Lampung ya, mungkin nanti bicara tentang alasan ya konsideran kenapa jatuh pilihan kepada kandidat, karena macam-macam gitu. Jadi tidak bisa kita bicara pilkada ini secara nasional karena ini istihadnya itu beda-beda. Silakan Bang Samsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Gaspol ya, Bang Irfan yang sudah mengundang kami untuk berdialog terkait dengan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatera ya, dari Pulau Jawa gitu, di mana Provinsi Lampung ini mempunyai nilai strategis ya dalam jalur distribusi logistik barang ya, alur distribusi barang yang akan mensuplai kebutuhan Sumatera. Begitu juga kebutuhan barang yang akan disuplai ke Pulau Jawa gitu. Jadi Provinsi Lampung ini sangat strategis gitu ya. Kota Bandar Lampung ini kalau bicara secara strategis, dari jumlah penduduk yang melebihi 1 juta jiwa tersebut, ini menjadi modal dasar apapun nanti yang akan memimpin Kota Bandar Lampung, men-create program-program yang bisa menjadikan Kota Bandar Lampung ini memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun secara domestik di Provinsi Lampung. Karena memang Provinsi Lampung ini kalau dilihat secara pertumbuhan ekonominya, di ranking saja di tingkat Pulau Sumatera memang masih agak tertinggal ya dari beberapa provinsi-provinsi yang lainnya begitu. Kita masuk ke Kota Bandar Lampung. Kenapa Kota Bandar Lampung ini tadi selain jumlah penduduknya ya kan yang menjadi modal dasar ya kan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadi modal dasar pembangunan, dari jumlah penduduk yang begitu besar ya, 1 juta lebih ya kan, tentu memiliki potensi yang harus digali ya, Sebelum berbicara kepada potensi, tentunya harus ada nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan oleh siapapun yang memimpin Kota Bandar Lampung. Nah, contohnya adalah kebutuhan dasar masyarakat, baik kesehatan ya kan, terus kemudian perekonomian ya kan, produk-produk kreativitas warga ya kan, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks pilkada Kota Bandar Lampung ini ya, dalam dinamisasinya kemarin memang kita Partai Gelora khususnya Kota Bandar Lampung ini mengambil keputusan memang di injury time ya, di injury time waktu terakhir sebelum proses pendaftaran ke KPU, karena memang proses komunikasi politik yang kita bangun kepada semua kandidat itu sangat dinamis begitu ya, sangat dinamis ya, diskusi yang kita bangun
kepada kandidat itu cukup menyita perhatian, energi dan waktu kita semua. Bahkan tadi yang disinggung moderator, ada yang mungkin di detik-detik terakhir teman-teman partai politik ada yang mengalihkan dukungan begitu kan, sehingga cukup dramatis begitu. Nah, Partai Gelora Kota Bandar Lampung alhamdulillah memutuskan memilih mendukung pasangan Eva Duyana, Herman dan Didi Amrullah gitu sebagai calon wali kota dan wakil wali kota yang kita dukung untuk periode selanjutnya. Nah, tadi sedikit disinggung terkait dengan siapa Eva ini begitu. Eva Duyana Herman ini memang adalah istri wali kota Bandar Lampung yang sekarang wali kota 2 periode Kota Bandar Lampung. Tadi kalau disinggung apakah ini bagian dari melanjutkan dinasti politik ya? Saya pikir konteks kita Partai Gelora Lampung ya, khususnya Kota Bandar Lampung ini menjatuhkan pilihan tidak berdasarkan pada pilihan primordialisme begitu, tapi kita melakukan kajian ya. Kita melakukan kajian yang sifatnya membandingkan hasil-hasil yang telah dicapai selama kurang lebih 2 periode kepemimpinan Bapak Herman HN ya sebagai wali kota Bandar Lampung. Itu cukup, bukan sekedar cukup ya, sangat baik begitu. Secara signifikan ya bisa dilihat dengan kasat mata infrastruktur sebagai penunjang menjadikan Kota Bandar Lampung ini menjadi kota yang bertaraf internasional secara perlahan ya, pasti selama 10 tahun ini Kota Bandar Lampung ada perubahan mendasar yang sangat nyata gitu ya. Infrastruktur jalan ya kan, kemudian pelayanan kesehatan ya kan. Kalau kita pahami kan kesehatan ini sebagai modal dasar bagi kita ketika kita berbicara tentang misalnya ingin menjadi kota kelas dunia gitu kan. Nggak mungkin dong kita menjadikan Kota Bandar Lampung ini menjadi kota kelas dunia kalau fasilitas dasar saja itu tidak terpenuhi begitu ya. Kemudian pendapatan asli daerah yang meningkat sangat signifikan begitu ya, meningkat sangat signifikan. Yang sebelum Bapak Herman HN ini menjabat itu pendapatan asli daerah mungkin sekitar di bawah 100 miliaran begitu ya. Tetapi selama 2 periode ini pendapatan asli daerahnya meningkat beberapa kali lipat begitu ya kan. Kalau berdasarkan data-data yang kita lihat itu bisa sampai 600-700 miliaran per tahun begitu. Bahkan beliau mencanangkan ya bisa melebihi 1 triliun gitu ya beberapa waktu ke depan. Nah ini menggambarkan bahwa ya visi yang jelas ya kan, program yang terukur gitu dari kepemimpinan Bapak Herman HN. Nah, Ibu Eva ini memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Herman HN untuk melakukan pembangunan ya kan, untuk menjadikan Bandar Lampung ini kota yang memang ramah terhadap penduduk ya kan, ramah terhadap warga kota, kemudian infrastruktur yang akan lebih ditingkatkan lagi gitu kan, pelayanan kesehatan yang sudah begitu bagus ya. Di Bandar Lampung ini Bang Irfan ya, itu tidak pernah ya selama 10 tahun ini masyarakat itu yang mengalami gangguan kesehatan itu dilayani dengan sebaik-baiknya dalam tempo waktu 24 jam begitu. Jadi puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung ini sudah melayani juga rawat inap begitu ya, dan seterusnya begitu. Jadi bagi yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara gratis ya kan, itu bagian dari prestasi beliau begitu. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin yang perlu ditingkatkan lagi ya, tingkat terkait dengan beberapa hal, misalnya meningkatkan UMKM ya kan di Kota Bandar Lampung ini menjadi UMKM yang berskala ya, bisa yang tadinya sudah baik itu kita
harus tingkatkan lagi ya kan, kalau perlu diberikan stimulus modal sehingga menjadi UMKM yang besar begitu, berskala global begitu. Ya. Bang Samsani, itu dari calon wali kota dan wakil wali kota di Lampung, ada berapa yang resmi mendaftar? Berapa pasang? Di awal proses itu ada 5 calon ya. Ada 5 calon. Ya, 5 calon pasangan, 2 calon pasangan dari independen. Cuman kedua pasangan independen ini tidak lolos dalam verifikasi di KPU begitu. Dua pasang itu independen nggak lolos berarti ya? Tinggal tiga pasangan, pasangan yang diusung oleh partai politik. Yang pertama pasangan Eva Diana Herman dan Deddy Amrullah. Kemudian yang kedua pasangan Riko Mendoza dan Tuhan Sulaiman. Pasangan yang terakhir itu Yusuf Kohar, ya kan, pasangan Yusuf Kohar. Bagi kita sebagai partai bagian dari tim pemenangan pasangan Bunda Eva, ya kan, dan Deddy Amrullah ini berada di atas angin lah gitu ya, dibandingkan dengan pasangan yang ada begitu kan, sebagai pesaing. Modal politiknya udah ada ya, secara elektabilitas ya. Ya, jadi menurut saya dari hasil survei tersebut, memang apa yang dilakukan oleh Bapak Herman ini dalam 2 periode ini menjadi ukuran ya bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, bahwa memang beliau ini ya bukan tipe atau model pemimpin yang omdo begitu ya. Ya, bukan yang sekedar menerima laporan bos gitu kan, tapi beliau langsung begitu ada laporan dari masyarakat ya, keluhan itu langsung beliau bisa langsung datang on the spot gitu kan. Kalau ada pelayanan kesehatan yang tidak, beliau akan melakukan koreksi pada hari itu juga. Atau pelayanan pendidikan misalnya kalau di sini kan berdasarkan donasi ya, donasi ya kan, itu ada misalnya ada kecurangan, beliau akan misalnya ada kekeliruan dalam ini penerapan penerimaan siswa baru misalnya, itu akan melakukan koreksi. Beliau terkenal memang pemimpin yang sangat responsif gitu kan, dan cepat dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga wajar saja kalau seandainya masyarakat Kota Bandar Lampung ini berharap kepemimpinan yang sudah dilakukan Bapak Herman HN ini dilanjutkan gitu ya kan, dilanjutkan oleh Bunda Eva ya kan, sebagai penerus program yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali Kota ya kan, itu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan kembali sehingga Kota Bandar Lampung ini ya bisa menjadi kota yang berskala dunia gitu. Bang Samsani, itu Bunda Eva didukung oleh berapa partai jadi resminya kemarin? Sampai hari ini ya partai yang mendukung itu partai PDIP ya kan, kemudian Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Gerindra ya, kemudian Partai Gelora, dan Partai PSI dan Partai Hanura. Ini menarik ya, ini kan satu incumbent ya, ya semi incumbent ya, bukan incumbent murni ya, karena yang incumbent kan suaminya Ibu Eva. Yang kedua didukung oleh partai besar ya, minimal 2 pemenang pemilu ada di situ ya, satu PDIP, yang kedua Partai Gerindra. Nah ini Gelora bisa nyelip di koalisi partai-partai besar, itu menarik juga gitu loh. Apa daya tariknya Gelora nih mungkin ya, kalau dari perspektifnya Bang Samsani? Ya, Gelora ini menurut kami menjadi bagian salah satu solusi juga mungkin ya, yang dikatakan untuk memperkuat pasangan Bunda Eva dan Deddy Amrullah ya kan, memperkuat koalisi partai-partai, karena memang lokomotif yang dibawa oleh teman-teman Gelora itu ya, khususnya Kota Bandar Lampung ini adalah
lokomotif anak-anak muda gitu ya, lokomotif anak muda dan sifat keterbukaan anak muda ini. Kalau anak muda ini biasanya punya perspektif yang sedikit berbeda, kreativitas gitu ya, kemudian juga kolaborasi ya kan. Tentunya tidak bertingkah gitu ya terhadap teman-teman koalisi yang ada begitu ya. Dan kita lebih mengedepankan sebenarnya rasionalitas gitu ya, rasionalitas terkait dengan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Bapak Herman HN ya dalam konteks membangun Kota Bandar Lampung, dan itu real ya, bisa kita lihat secara fisik. Misalnya Kota Bandar Lampung ini ya secara infrastruktur ya kan sangat signifikan begitu perubahannya selama 10 tahun ya kepemimpinan Bapak Herman HN ya, sehingga kita kita jatuhkan pilihan. Secara garis besar teman-teman Partai Gelora di seluruh Indonesia memiliki jam terbang yang tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Ya kita berkacalah di pimpinan nasional, ada Bang Fahri, ya kan, ada Pak Ketum, Anies Mata, dan Mahfud Siddiq misalnya. Itu bagian dari cerminan bagi mereka untuk menilai bahwa memang nih partai bukan partai kemarin sore lah, dan punya track record yang panjang begitu ya dalam konteks perpolitikan nasional dan lokal begitu. Bang Samsani, mungkin ada arahan khusus dari Bangter ya, Pak Zafan ya, terhadap pilkada khususnya Kota Bandar Lampung. Pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Teritorial Sumatera ya, Pak Zafan Badri Sampurno kepada kita dalam momentum Rakorwil kemarin ya, kita diminta untuk totalitas memenangkan kandidat wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Totalitas ya, bukan hanya sekedar dukungan kaleng-kaleng ya, totalitas ya. Jadi catat ya netizen gitu kan. Jadi Partai Gelora Indonesia itu ketika masuk ke pilkada dia totalitas. Ya, secara totalitas dan harus berjuang semaksimal mungkin ya di setiap lini begitu. Jadi kami memaknai ini untuk segera tadi ya melakukan tanpa reserve lah perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Teritorial ya untuk memenangkan pasangan Eva Dwiana Herman dan Dedi Amrullah di Kota Bandar Lampung ini. Segera setelah itu kami melakukan konsolidasi sampai dengan hari terakhir kemarin kita sudah rapat ya, beberapa kali rapat bersama partai-partai koalisi yang lain, dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita akan mendeklarasikan ya dukungan ya DPD kota ya Bandar Lampung ya, DPD Gelora Bandar Lampung untuk mengundang calon wali kota dan wakil wali kota di acara kita untuk pengukuhan dukungan, sehingga totalitas dan bekerja secara maksimal bagi struktur ya Partai Gelora di Kota Bandar Lampung sampai dengan struktur yang paling kecil yaitu PAC itu masif gitu ya, masif berjuang ya kan untuk memenangkan pasangan tersebut begitu. Oke, Bang Samsani, kalau misalnya saya ini pemilih di Kota Bandar Lampung, ya gimana caranya Bang Samsani mengajak saya untuk memilih Bunda Eva? Silakan Bang Samsani. Kalau ada yang sudah terbukti pembangunan dan program-programnya, ngapain pilih yang lain gitu ya. Mari sama-sama masyarakat Kota Bandar Lampung kita sukseskan agenda pilkada di Kota Bandar Lampung 9 Desember 2020. Jangan lupa pilih pasangan yang sudah terbukti membangun Kota Bandar Lampung. Baik, terima kasih Bang Samsani. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.